Pernah nggak kamu kepikiran kalau tiap kali kamu narik tuas gas motor atau injak pedal gas mobil, sebenarnya ada benang merah yang nyambung langsung ke meja rapat para petinggi negara di belahan dunia lain, yang bahkan mungkin belum pernah kamu kunjungi? Kedengarannya agak berlebihan ya, tapi kenyataannya memang seajaib itu. Kejadian tanggal 5 Maret 2026 kemarin, saat kamu melihat papan harga di SPBU tiba-tiba berubah angkanya, terutama buat jenis BBM non-subsidi, itu bukan karena pemilik SPBU-nya lagi pengen naik haji, atau karena mereka iseng pengen ngerjain kita di awal bulan. Ada sebuah tarian rumit di panggung global yang memaksa angka-angka itu bergeser. Bayangin dunia ini adalah sebuah kantin raksasa di sebuah sekolah internasional yang sangat besar. Di kantin ini, ada satu menu primadona yang semua murid butuh, yaitu jus energi atau minyak bumi. Cuma ada beberapa murid tertentu yang punya pohonnya di halaman rumah mereka. Murid-murid ini tergabung dalam geng elit bernama OPEC+. Kalau mereka merasa harga jusnya kemurahan, mereka tinggal bilang, "Oke, mulai besok kita peras jusnya dikit aja ya." Otomatis, harga di kantin melonjak drastis. Nah, di awal tahun 2026 ini, kondisi di kantin global itu lagi nggak baik-baik saja. Pertama, soal geopolitik, konflik di Timur Tengah atau ketegangan di Eropa Timur yang belum benar-benar padam. Kenapa ini penting buat harga bensin di komplek rumah kamu? Karena wilayah-wilayah itu adalah jalur pipa minyak dan jalur kapal tanker paling sibuk di dunia. Bayangin kalau jalan utama menuju pasar lagi ditutup karena ada tawuran. Barang-barang pasti jadi mahal karena supir truk harus muter jauh. Itulah yang terjadi di Selat Hormuz atau Laut Merah. Begitu ada ketegangan, asuransi kapal tanker naik berkali-kali lipat. Risiko diserang jadi tinggi, dan akhirnya biaya kirim minyak mentah ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia jadi mahal banget. Tapi kenaikan per 5 Maret kemarin punya alasan lebih spesifik. Ada siklus harga minyak dunia. Harga BBM non-subsidi di Indonesia mengikuti harga minyak mentah dunia seperti Brent atau WTI. Sepanjang Februari, harga naik konsisten karena permintaan dunia melonjak. Industri di China dan Amerika Serikat lagi ngebut berproduksi. Ibarat semua orang pengen beli tiket konser di waktu bersamaan, harga tiket melambung tinggi. Selain stok dan permintaan, ada faktor krusial yang sering dilupakan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Indonesia adalah negara importir minyak. Kita harus beli minyak dari luar negeri pakai dolar Amerika. Kalau rupiah melemah, harga minyak yang tadinya tetap dalam dolar jadi lebih mahal saat kita bayar pakai rupiah. Inilah yang terjadi per Maret 2026 kemarin. Dolar lagi perkasa-perkasanya. Kenapa cuma BBM non-subsidi yang naiknya berasa banget? BBM subsidi seperti Pertalite atau Biosolar, harganya dijaga pemerintah pakai uang pajak kita, biar daya beli masyarakat nggak hancur. Tapi BBM non-subsidi seperti Pertamax Series, itu diperuntukkan buat masyarakat yang lebih mampu dan harus mengikuti harga pasar. Kenaikan per 5 Maret itu adalah cara jujur sistem ekonomi bilang kalau biaya produksinya memang lagi naik. Kalau harganya dipaksa murah terus, perusahaannya bisa bangkrut dan malah nggak ada bensin sama sekali. Kamu pilih mana? Barangnya ada tapi agak mahal, atau harganya murah tapi barangnya hilang dari pasaran? Pasti pilih yang pertama kan? Ini soal keberlangsungan stok bensin kita di masa depan. Dampaknya ke kita apa? Ini efek domino. Ketika harga BBM naik, biaya transportasi logistik yang bawa sayur dari gunung ke pasar atau bawa paket belanjaan online kamu juga naik. Akhirnya harga cabai, baju, sampai kopi di kafe langganan kamu bisa ikut naik sedikit. Semuanya saling berkaitan. Inilah yang disebut inflasi. Dulu, Indonesia itu anggota OPEC. Kita eksportir minyak, kita yang jualan ke luar negeri. Tapi itu dulu, waktu penduduk kita belum sebanyak sekarang. Seiring berjalannya waktu, produksi minyak kita menurun karena sumur sudah tua. Sementara kendaraan makin banyak. Sekarang, kita jadi pembeli. Transisi inilah yang bikin kita sangat sensitif sama drama luar negeri. Jadi buat kamu yang kaget lihat harga di SPBU, ingatlah kamu nggak sendirian. Ini fenomena global. Di Amerika, Eropa, Singapura, atau Malaysia, mereka mengalami tekanan yang sama. Bahkan di beberapa negara, kenaikannya jauh lebih ekstrem. Kita masih beruntung karena pemerintah masih punya ruang subsidi, meskipun itu beban berat buat anggaran negara. Pelajaran dari 5 Maret adalah dunia ini sudah tanpa sekat. Apa yang diputuskan di ruang rapat di Wina, Austria, markas OPEC, bakal langsung nyampe ke kantong celana kita. Mungkin sudah saatnya kita nggak terlalu bergantung sama bahan bakar fosil, mungkin saatnya kendaraan listrik atau transportasi umum jadi pilihan utama, biar kita nggak pusing tiap kali harga minyak dunia naik. Maka dari itu, kalau besok-besok ada yang tanya, kok bensin naik sih?
Kamu tinggal jawab dengan keren. Iya, soalnya lagi ada ketegangan geopolitik di jalur distribusi global. Ditambah lagi permintaan energi di negara-negara industri lagi tinggi-tingginya. Belum lagi nilai tukar rupiah yang lagi tertekan sama dolar. Dijamin, teman kamu bakal langsung bengong dan nganggep kamu jenius banget soal ekonomi. Padahal intinya sederhana, kita cuma lagi hidup di dunia yang sangat terhubung, di mana setiap tetes minyak adalah bagian dari politik dan ekonomi global yang sangat besar. Tetap semangat cari cuan ya, biar kenaikan harga bensin ini cuma terasa kayak gigitan semut buat dompet kamu.